Ya, jumpa kembali di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Hari ini saya juga masih di Bojonegoro seperti kemarin-kemarin, dan tentunya seperti biasa Dari Nol menghadirkan sesuatu yang berbeda, bahkan yang menginspirasi untuk kita semuanya. Dan masih banyak sekali hal yang patut untuk kita dapatkan inspirasi di Kabupaten Bojonegoro, salah satu kabupaten yang cukup jauh dari Surabaya. Mungkin di antara Anda yang belum tahu Bojonegoro, tapi di balik itu semuanya, dengan hutan jatinya, dengan migasnya, atau mungkin dengan lainnya, banyak sekali hal-hal yang dapat kita ambil sisi positifnya. Salah satunya yakni menelurkan atlet-atlet yang luar biasa, tidak hanya di kancah regional Jawa Timur, bahkan nasional, tapi lebih dari itu, di tingkat dunia. Hari ini saya akan hadirkan sosok inspiratif untuk Anda semuanya. Tentunya masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Saya hadirkan sosok yang luar biasa, bahkan membawa nama harum Indonesia, Mbak Ika Yuliana Rohmawati. Kabar baik, Mbak? Baik, alhamdulillah. Wah, masih semangat ya? Masih, alhamdulillah. Masih biasa. Terjaga semangatnya. Masih terjaga. Ya, kalau bicara tentang panahan di Bojonegoro, kita tidak bisa lupakan sosok Mbak Ika. Kalau mungkin teman-teman dari luar kota nyebutnya Mbak Ika Bojonegoro. Iya, Ika Bojonegoro. Ika Bojonegoro. Ya, Ika Yuliana. Dulu masih kecil banget, tapi saat ini sudah luar biasa. Kita mungkin agak pangling, tapi ternyata masih getol banget untuk berlatih. Insya Allah masih. Untuk berlatih, bahkan berbagi juga katanya, berbagi untuk adik-adik. Sharing-sharing ya nggak banyak sih ya, tapi okay. Pengalaman saya yang dulu masih maksudnya masih ikut pelatnas atau waktu berprestasi, mungkin pas ikut Olimpiade, mungkin pas ikut SEA Games, ikut World Cup gitu. World Cup. Iya. Dan kawan, perlu Anda ketahui juga Mbak Ika Bojonegoro ini, beliau ini pernah mengikuti SEA Games selama 6 kali, Mbak. Iya, alhamdulillah. 6 kali, terus ada juga di Asian Games 2 kali, ada Olimpiade. Ya. Sampai 3 kali katanya? 3 kali, alhamdulillah. Luar biasa. Dan capaian tertinggi waktu itu? Kalau saya 2014 tuh pernah dapat medali emas di World Cup Polandia. Tuh ya jujur nggak menyangka. Bahkan sebenarnya dulu itu dijadwalkan sebelumnya pulang. Jadi nggak tahu gimana waktu itu, nggak tahu pesimis, nggak tahu gimana. Pengennya pulangnya nggak sampai final gitu, jadi pulang ke Indonesianya. Tapi kok alhamdulillah berharap nggak menang berarti? Iya, nggak tahu. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Waktu itu memang dijadwalkan seperti itu. Dijadwalkan seperti itu. Ya, akhirnya yang tinggal saya, terus teman saya Erwina Bojonegoro juga. Iya, sama pelatih waktu itu Coach Dance almarhum. Jadi tinggal di situ untuk ikut final. Ya. 2014. Sampai final ya akhirnya. Iya, sampai final, dan alhamdulillah itu pertama kalinya atlet Indonesia mendapatkan emas di World Cup. Di World Cup. Iya, World Cup Series. Dulu saya ikut berdiri nih kalau udah bilang Indonesia juara emas ya. Ya. Dan itu memang capaian yang paling Mbak rasakan. Kalau saya merasa pencapaian tertinggi saya memang itu. Kalau sama yang paling mengesankan ya waktu pertama kali dapat tiket Olimpiade di 2008. Tiketnya itu 2007 diperebutkan. Ya itu yang paling mengesankan saya kan. Ya waktu itu yang melatih saya Mbak Wulan. Oh, Mbak Wulan. Iya, jadi nggak nyangka juga sih waktu itu. Rata-rata kan yang nggak menyangka itu kan yang mengesankan kan. Wah, luar biasa. Dan waktu itu kan tidak setahun itu langsung kan, Mbak. Pasti akan ada proses-proses sebelumnya. Iya. Sejauh apa sih persiapan waktu itu? Waktu yang di 2014 itu. Oh, yang 2014 itu jujur ya saya menikmati kayak jet coaster, gitu ya? Kayak jet coaster gitu. Jadi banyak tantangan. Iya, banyak tantangan gitu juga. Ya itu termasuk kayak nggak diprediksi. Terus juga pasang surutnya skor saya juga gitu tuh Pak. Tapi juga yang paling saya ingat itu itu perjuangannya itu. Iya. Jadi ya perjuangannya
ya seperti biasa memang ada program latihan gitu, tapi juga dari saya sendiri juga saya juga sering minta minta kayak motivasi, minta dukungan dari pelatih saya yang di Bojonegoro pun juga bersumbangsi juga gitu loh, maksudnya dalam capaian saya prestasi waktu itu ya. Ya, dan selain itu katanya sampai saat ini pun sedang persiapkan Insya Allah, untuk ya. PON ya katanya. Ya, saya PON masih ke-20. termasuk dalam atlet Puslada Jatim. Puslada Jatim. Ya, jadi kalau seumpama saya diberi rezeki sama Tuhan, terus juga lolos seleksi terus dan pelaksanaannya lancar kan, insya Allah kan bisa membawa nama Jawa Timur untuk mengikuti PON 2021. Yang awalnya sih memang Oktober 2020, tapi kita sendiri tahu ada pandemi ini, jadi diundur tahun berikutnya. Ya. Iya. Ini bicara pandemi, ini sudah ada jarak ya Mitra. Kalau misalnya di rumah, khawatirnya kita dibully nih. Kita tadi nggak pakai masker, cuma nggak akan efektif ketika wajah kami ini nggak muncul di kamera. Dan bagaimana Mbak persiapan untuk PON 20 itu yang di Papua? Kalau ini sudah dari apa ya? Itu kan 2018 ya, saya infonya dapatnya prapon ya itu ya 2018. Kalau perebutan tiketnya ya 2018 di Jakarta itu prapon. Tapi kalau seumpama untuk programnya sendiri itu sebenarnya udah dimulai dari 2017 setelah kan 2016 PON yang sebelumnya. Tapi yang 4 tahun ya? Iya, terus habis itu memang biasanya Jawa Timur itu kan ada langsung ada program kembali. Jadi 4 tahun sebelumnya itu dipersiapkan. Jadi ya itu mulai pertama itu ya 2017 ya waktu itu saya masih pelatnas kan mau ada SEA Games di Malaysia itu ya. Terus kalau seumpama program-program yang dari Jawa Timur sih ya selama ini seperti dipantau gizinya. Terus kalau seumpama sebelum pandemi itu setiap bulan kita dipantau fisiknya itu, jadi setiap sebulan sekali itu saya ada tes fisik di Surabaya. Terus 2 minggu sekali itu saya ada cek skor. Tapi kalau karena ada pandemi ini jadi kita kan harus berubah semuanya, soalnya ya dampaknya kan sangat masif lah sama gitu. Jadi ya waktu itu dari mulainya pandemi itu kita masih melakukan kayak tes fisik itu tapi melalui Zoom. Jadi dari rumah masing-masing, latihannya pun TFH, training from home gitu kan. Jadi waktu itu awal-awal nggak bisa saya latihan jarak jauh gitu soalnya. Jadi virtual gitu ya? Ya, jadi dipantaunya itu virtual gitu. Sampai sekarang pun ya kita masih harus setiap hari itu tetap ngasih kayak laporan gitu ya. Laporan termasuk kegiatan ya? Ya kalau yang rutin itu biasanya ya cek suhu badan, terus nadi basal, push up statis, sama handstand gitu. Yang itu yang setiap hari dilakukan, dilaporkan ya, dilaporkan. Ya. Dan itu dilakukan benar ya? Insya Allah. Kalau waktu badan bukan saya laporan aja. Ya. Itu mas saya itu hanya laporan saja. Iya, karena kan memang nggak. Kalau kalau tes fisik kan lebih berat, cuman kalau yang itu kan masih bisa dilakukan setiap hari gitu. Iya. Tapi kalau saya kurang enak badan ya kadang itu bilang ya. Iya. Okay. Ya, dan kalau ada nggak kesulitan di masa pandemi ini dengan masa sebelumnya? Kalau dulu kan bebas nih latihan. Iya. Kalau disebut kesulitan sih saya nggak pengen bilang seperti itu ya. Ya, jadi ya tetap saya ikutin aja ya. Kita anggap ini tantangan biar kita lebih baik lagi. Misalnya kayak seumpama cuci tangan kan itu lebih baik lah biar kita lebih sadar kebersihan. Terus sekarang kan kalau biasanya kalau habis latihan kadang masih santai-santai dulu terus langsung bersih-bersih badan gitu kan, jadi ya buat kita sendiri juga sama keluarga. Ada gitu. perubahan gaya hidup berarti? Iya, memang terasa banget. Ya. Namanya atlet ya. Oke, dan ada banyak di antara kita yang mungkin bertanya, bagaimana sih tahapan atlet-atlet itu menjadi sukses bahkan sampai menembus di tingkat dunia? Mungkin Mbak Ika bisa kasih nih, kira-kira apa sih yang dilakukan? Sejak kapan
ini bergelut di panahan? Kalau sukses sih saya kurang tahu ya gimana gitu. Cuman selama ini yang saya lakukan ya saya melakukan yang saya cintai, yang saya sukai gitu kan. Bahkan waktu saya kecil pun saya nggak membayangkan kalau saya bakalan keliling dunia dengan prestasi saya gitu. Jadi ya kalau menurut saya ya selama ini saya melakukan hal yang saya sukai dengan sepenuh hati. Gitu ya. Jadi ya dengan kesungguhan saya gitu. Jadi kalau seumpama orang bilang itu kan sukses akan mengikuti sendiri kalau seumpama kita memang sepenuh hati gitu kan. Iya. Berarti bergelut di dunia panah nih sejak kapan, Mbak? Saya 2000. 2000-an? Iya. Berarti ya sudah... sebenarnya sih tepatnya 99 akhir, cuman waktu itu ya belum seintensif sekarang kan jadinya. Memang tertarik sendiri ataukah memang ada peluang waktu itu? Saya ditawarin sama ibu. Sama ibu. Jadi ibu kan temennya itu anaknya ada yang sudah ikut duluan gitu. Terus saya kan basicnya ibu kan juga guru olahraga. Jadi pengen anaknya itu ya bisa olahraga, terus mungkin ya biar punya skill yang lain kan daripada yang di akademik gitu. Jadi saya ya dengan senang hati sih, karena saya sendiri juga pernah lihat kayak film animasi tentang panahan gitu kan, keren kan panahan itu. Jadinya ya saya mau gitu, daripada di rumah kadang dulu kalau sebelum ikut panahan ya nonton TV aja. Ternyata ada support dari orang tua juga. Ya, sangat mensupport kalau ibu saya, terutama ibu saya itu. Ya, itu kawan, kita sudah sedikit ngobrol ya, tapi tentunya masih banyak hal yang akan kita bagikan untuk Anda semuanya. Dan kami juga masih ingatkan Anda selalu pantau terus dari nol menjadi lebih baik dengan orang-orang yang luar biasa di Bojonegoro. Ya, sebelum ke sesi berikutnya, mungkin di sesi ini perlu dibagi juga nih Mbak, hal yang paling penting selain tadi passion atau mungkin kesukaan dengan panahan serta itu support dari orang tua. Hal apa lagi yang membuat Mbak Ika ini semangat bahkan bisa itu. Kalau saya sering bilang, dan mungkin ini juga dari pengalaman sebelumnya gitu ya, jadikan apa yang kamu geluti itu sebagai gaya hidupmu. Jadi kalau seumpama kamu belum melakukan itu ya, jadi kok kayak ada yang kurang gitu ya. Jadi tergerak kita untuk melakukan. Jadi dulu pun waktu pelatnas itu ya kan namanya jadwalnya juga ketat juga. Terus kalau seumpama ada izin ya harus bilang dulu gitu kan. Jadi akhirnya saya mempunyai pedoman itu ya, lakukan walaupun kondisimu bagaimanapun gitu loh. Jadi kalau seumpama bukan dipaksa. Jadi misalnya lagi nggak mood nih, lagi bad mood gitu. Tapi kan lomba nggak datang waktu kita mood aja kan. jadi walaupun nggak mood tetap lakukan aja. Jadi siapa tahu kita jadi begini ya kalau seumpama lagi nggak mood itu. Jadi bisa dapat pelajaran baru, pertama kan buat pengalaman pribadi dulu. Jadi ternyata begini. Kalau seumpama misal ada lagi bosen gitu, ya lakukan aja gitu. Siapa tahu dengan melakukan itu, walaupun kamu melakukan dengan terpaksa, dengan dengan duduk-duduk atau dengan waktu yang tempo yang lambat gitu, sambil beresinnya sambil males-malesan itu, tapi lakukan aja ya. Jadi jadikan kebiasaan sebagai kebiasaan sebagai gaya hidup gitu. Dulu kan usia masih 11 tahun ya di awal-awal. Terus sampai mencapai keberanian untuk bertarung lah dengan kota lain gitu. Usia berapa setelah itu? Kalau kota lain SMP kelas 3. SMP kelas 3. Iya, kalau seumpama awal itu memang lomba tapi masih antar pelajar Bojonegoro ya. Kalau seumpama yang antar kota itu pertama kali saya kelas 3 SMP kelas itu. 3 SMP. Iya. Dan mungkin ada banyak kawan-kawan di rumah ini bertanya, gimana sih cara menghilangkan nervous ketika berhadapan? Membayangin juga itu ketika kita lihat di YouTube gitu ya. Kan gantian tuh kadang mainnya. Itu gimana, ada tips dan trik mungkin?
Bahkan sampai sekarang pun saya tetap nervous. Ternyata saya sekarang masih nervous. Iya. Oh iya. Nah, kadang apa ya, malah pernah saya nggak nervous itu malah hasilnya kurang bagus gitu. Jadi kadang mungkin lebih ke mengontrol nervous kita sih. Jadi nervous itu memang ada gunanya kalau seumpama nggak berlebihan gitu. Jadi seumpama kita nervous itu bisa menjadi kayak alarm untuk kita waspada gitu loh Mas. Jadi ya nggak apa-apa nervous itu, tapi kamu bisa dikontrol. Harus bisa mengontrol itu gitu. Kalau seumpama berlebihan, saya dulu itu ya nggak dulu, sampai sekarang pun kalau seumpama berlebihan itu saya biasanya mengatasinya kalau pas lomba itu saya tarik karet gitu. Jadi lebih ke memanaskan badan saya atau visualisasi. Jadi lebih mengarahkan pikiran saya untuk apa yang akan saya lakukan ke depannya gitu. Nggak ada doa khusus gitu? Kalau itu ada, tapi kan nggak untuk di-share. Ternyata ya, sosok UKY yang sudah ke dunia pun masih ada rasa nervous. Tapi ada nggak, beberapa atlet kadang mereka melihat ada musuh bebuyutan nih, dari daerah lain atau mungkin dari bangsa lain. Ada nggak? Nggak sampai segitunya gitu. Atau mungkin ada was-was ketika, waduh nanti berhadapan dengan ini nih. Kalau semua bebuyutan nggak ada sih ya. Nggak sampai buyut ya kayaknya. Ya, cuman lawan yang kuat lah gitu ya. Kuat, memang ada gitu. Ya. Dan apa namanya? Ya kalau ya saya sih mikirnya ya kalau panahan ya itu gitu. Jadi ya, tapi nggak sampai bebuyutan, cuman tahulah mana lawan yang kuat, mana yang perlu diantisipasi, mana yang enggak gitu. Bahkan saya pun pernah kalah sama adik saya sendiri, dan itu saya nggak nervous. Nggak nervous. Malah kalah. Aduh ya. Iya. Iya. Dan kita akan di sesi berikutnya Mbak ngobrol lagi. Mungkin kita lebih ke alat sih, karena saya juga agak buta dengan alat. Yang saya tahu itu jemparing gitu ya, yang ada di Jogja, yang dari tradisional. Ternyata saya nggak bisa. Masih duduk gitu masih kan duduk. Ya. Dan ini agak tinggi banget ini, dan katanya berat banget Mitra. Jadi pantau terus hanya dari nol menjadi lebih baik. Ya kawan, masih dari nol menjadi lebih baik, dan kita masih di obrolan dunia panahan, masih di Bojonegoro juga, masih barengan Mbak Ika Yuliana Rohmawati yang sudah membawa nama baik Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia bahkan. Ya, tadi saya sudah sampaikan ingin ngobrolin tentang sesuatu hal yang mungkin mendukung dari sosok atlet ini. Sangat mendukung. Apa sih selain tubuh yang kuat, yang sehat, pikiran yang fresh dan lain sebagainya, yang pasti alat ya. Nah, mungkin bisa salah satunya alat. Salah satunya. Mungkin bisa dijelasin nih, alat apa saja sih yang digunakan Mbak Ika? Kalau Somama ini kan memang ini digunakan untuk lomba bisa sampai internasional. Iya, internasional. Jadi ini sebenarnya kan bisa dipasang, bongkar gitu kan. Nah, ini terdiri dari ini riser yang warna merah, yang warna limbs ini, yang warna hitam ini limbs. Sayapnya. Ini bow side, jadi untuk aiming bidikannya. Ya, kalau ini stabilisernya. Ya, jadi kalau seumpama kalau seumpama busur itu pas melepaskan panah, dia itu sebenarnya getarannya sangat hebat lah ya gitu. Jadi kalau stabilizer ini dia membantu untuk menstabilkan getarannya itu tadi. Jadi kalau seumpama biar tetap fokus gitu ya. Ya, biar larinya anak panah tetap nggak se liar. Ya, nggak seliar yang seliar panahan itu. Jadi ada lah maksudnya efeknya gitu. Dan ada tali itu ya. Iya, ini stringnya. String. Iya. Ini berapa panjang, Mbak? Saya lihat tadi panjang banget ketika di pegang. Mungkin sekitar 160 ke atas sih Mas. Soalnya kan saya sendiri 160 cm. Jadi mungkin sekitar. Dan saya dengar tidak semua panah bisa dipakai, busur itu dipakai semua orang ya? Iya, memang setiap busur itu settingannya sama berbeda. Jadi menurut personalnya kita, jadi seperti kayak
sebelum kita pakai busur itu kita harus tuning dulu gitu. Jadi ya disesuaikan dengan panjang tarikannya, beratnya, terus apa namanya, ya banyak sih. Oh. Termasuk juga ini kan ada button ini, plunger button ini. Ini dia bisa untuk untuk empuknya, kerasnya gitu. Jadi panah pun juga size-nya berbeda-beda. Tiap anak itu berbeda-beda. Dengan apa ya, ukuran sebegini besar. Ya. Mungkin banyak di antara orang awam bertanya, berapa sih jangkauan dari tembakan anak panah ini? Sampai berapa meter? Berapa ratus? Kalau terjauh saya belum pernah nyoba sih, cuman kalau saya sendiri jaraknya 70 meter. 70 meter. Kalau sama yang laki-laki dulu kalau single vita itu bisa sampai 90 meter. 90 meter. Iya. Itu. Kalau untuk yang pemula, awal kan nggak mungkin pakai yang ini. Iya, saya dulu awalnya pakai busur nasional dari bambu. Limsnya ini dari bambu. Kalau ini nggak bambu, kayu ya? Ini dia pakai ininya Fiber. foam, karbon. Karbon. Kalau ini semacam logam gitu. Logam, sih ya. Mudah masuknya udah ke logam. Oh, kalau pemula itu pakai bambu? Iya, handle-nya dari kayu, limsnya dari bambu gitu. Itu dulu belum ada standar bow yang dari luar negeri, ada yang bikinnya itu dari Solo, dari Bandung gitu. Cuman kalau sekarang memang lebih banyak yang digunakan yang produksi dari Korea. Dari Korea. Dari Cina juga ada. Karena memang itu standarnya yang ya, diperbolehkan dalam perlombaan. Iya, karena untuk materialnya itu kadang lebih awet gitu loh. Iya. Dan kalau di Panan ini kan mungkin ada di antara kita mikir butuh apa ya? Kalau di olahraga mungkin ada safety atau keselamatan. Apakah di sini juga ada? Iya. Ada. Iya. Selain yang anak panah loh, di alatnya juga ada. Mungkin dari apa? Oh, enggak. Kayak ada. di gun kayak di pistol ada safety-nya itu enggak. Ya dari kita pribadi gitu ya. Saya kira kalau seumpama jaraknya maksudnya tempatnya gitu ya kita harus safety gitu ya. Iya. Tapi kalau dari alat ini kita harus menggunakan sesuatu mungkin. Iya, biasanya saya ada pelindung dada. Pelindung ini. Soalnya kan kalau seumpama nggak ada arm guard itu biasanya ya kejepret-jepret dulu. Dari stringnya ini ya? Iya, dari stringnya ini. Dulu waktu kecil malah ya berdarah-darah gitu. Karena belum tahu ataukah memang? Ya karena males tekniknya salah. Tekniknya udah dikasih tapi di sebelumnya gitu. Jadi ini kawan, hati-hati untuk Anda semua yang mungkin di rumah kok pengen latihan manaan. Mungkin beli busur sih bisa ya di online. Bisa sekali, tapi ya itu. Ya itu, Anda harus perhatikan terkait keselamatan. Ya selain tadi anak panah itu harus kemana, harus benar-benar kosong ya di depan. Selain itu juga penggunaan, tadi katanya sampai berdarah-darah. Makanya kalau di panah itu ada alat ini. Arm guard ya, namanya arm guard. Ya, pelindung tangan. Pelindung tangan. Jadi ketika ditarik, ini biasanya ada getaran gitu ya? Pas dilepaskan, dia kan kayak nyerempet gitu loh Mas ya. Kalau seumpama kena itu sabetannya itu sakit banget. Aduh, ini kalau sakit banget ini dapat. Sakit banget. Iya, dan ada pelindung dada. Ada pelindung dada. Itu lebih ke untuk tulang atau apa? Enggak. Jadi lebih ke kalau seumpama biar pelepasan itu nggak mengganggu pergerakan stringnya itu. Kan soalnya juga berpengaruh ke nilai yang akan didapatkan dari panah itu gitu. Kalau teknik Mbak, ketika menarik, mungkin saya orang awam banget ya. Saya melihat di TV itu kadang ada yang di sini, ada yang di sini. Iya. Apakah memang itu ada ciri khusus ataukah memang kalau seumpama yang di pipi itu biasanya saya memperhatikannya itu untuk yang barebow. Iya, atau horsebow pun juga ada kan yang gini itu. Kalau barebow kan gini, kalau horsebow kan gini. Jadi terkadang dilihat dari alatnya juga dulu gitu. Gitu sih. Kalau seumpama ini saya kan ada visirnya ini. Jadi visirnya bisa untuk bidikan. Kalau seumpama yang di sini itu biasanya dia membidiknya dari mata panahnya itu. Mata panah. Iya. Gitu. Wah, ternyata nggak cukup sehari ini kita ngobrol. Tapi butuh berpuluh-puluh tahun ternyata untuk menguasai ini. Dan mungkin di antara
kawan-kawan di rumah ini juga bertanya, sebenarnya alat itu berapa sih harganya? Wah. ini agak Tergantung yang ya. kayak gimana. Tergantung kebutuhan ya. Iya, kalau ini Mau kan dibuat saya lomba. memang mencari yang membantu prestasi saya gitu kan. Jadi ya agak mahal. Agak mahal. Iya. Agak mahal. Ya agak mahal itu aja. Atau mungkin mau menyebutkan nilai sampai berapa sih kalau kelas profesional? Kalau mungkin pasti lah kalau Saya bandingkan aja lah ya. Ya, Kalau ya. sama ini Riser sama ini ya satu Sama saya. motor Scoopy bisa lah. ya tahu lah ya. Scoopy baru ya, bukan bekas. Pasti injeksi. Tapi Oke. kan ini membantu. Jadi dulu senior saya tuh ya bercandanya gini ya, apa kalau kamu dapat bonus beli rumah belum tentu bisa beli rumah lagi. Tapi kalau kamu beli ini bisa. Insya Allah kalau prestasinya bagus dapat bonus lagi bisa buat beli rumah ya. Tidak hanya beli rumah, mungkin bisa beli buat rumahan. Saking banyaknya rumahan. Bercandaannya begitu gitu loh. Iya. Artinya memang support dari alat ini memang cukup membantu untuk seorang atlet gitu. Iya. Oke. Sangat Dan membantu. alat-alat seperti ini apakah ada di kota kecil seperti Bojonegoro? Ada yang jual sudah ada di Bojonegoro. Sudah ada di Iya. Bojonegoro. Tapi kalau Anda bingung bisa tanya Mbak Ika nanti. Boleh. Rekomendasi. Jadi nggak asal beli gitu. Iya, memang. Eman ketika Anda sudah beli mahal-mahal, tapi tidak disesuaikan dengan rekomendasi dari orang-orang jadi yang memang bisa sudah. untuk disarankan gini untuk pemula tuh bagusnya yang gini. Soalnya kalau seumpama Ada berapa kelas sih Mbak? kalau seumpama kelasnya sendiri ya dari alatnya lah ya. Itu ada standar bow itu dari bambu sama ini dari foam gitu kan. Kalau seumpama ini yang internasional ya ini recurve, compound bow itu yang ada katrolnya. Kalau pernah memperhatikan itu ya sebenarnya banyak juga sih Banyak juga. kelas-kelas di Panahan itu. Iya. Oke, kawan, kita ke alat sudah dan tentunya sekali lagi tidak cukup kita dengan kedisiplinan saja, dengan tubuh yang hebat dan kuat, tapi juga alat ini sangat berpengaruh. Dan ini mungkin bisa motivasi untuk Anda semuanya untuk lebih baik lagi dalam sebuah capaian, tidak hanya di dunia panah tentunya, dari semua hal. Jadi memang semuanya harus didukung, baik itu jiwa raga, tapi alat juga ternyata. Iya. Ya, sebegitu mahal bagi kita mungkin yang awam, tapi akan cukup terjangkau ketika kita mungkin melihat visi ke depan, ingin lebih baik lagi. Ya dan itu, lebih baik lagi. ya itu saya ambil baiknya kan seperti itu gitu loh. Jadi termasuk kan ini yang membantu saya gitu. Jadi ini modal awal saya lah seumpama gitu. Jadi jangan dilihat dari beratnya, tapi kalau seumpama belum mampu pun tidak harus dipaksakan begitu. Bahkan yang recurve yang maksudnya yang lebih hemat dari itu pun ada kok. Ya itu kan juga tergantung dari skill pemanah masing-masing. Skill pemanah Iya. masing-masing. Dan ini beratnya berapa kilo Mbak? 42 pounds. 42 pounds? Iya, 2 pound itu 1 kilo. Bisa Ini dibagi. saya yang bukan dari IPA ini repot ini. Hitung saja sendiri di rumah ya. Mungkin sekitar 20 kiloan ya? Iya, 20 sekitar kilo. segitu, Ya ya. lumayan lah. Iya. Apalagi Tapi yang kita kan suka. bertahap saya Ah. latihannya. Awalnya juga busurnya enteng-enteng dulu. Soalnya kalau dipaksakan untuk yang berat, bisa-bisa tekniknya meletot gitu. Jadi nggak Tepat sasaran. Iya, nggak tepat sasaran. Jadi bisa bayangin ya 20 kilo ketika diangkat. Dan ini Diangkatnya pasti 5 akan, kilo sih mungkin 5 kira-kira, kilo ya, diangkat, ditariknya. ketika ditarik, Iya. itu akan terjadi guncangan yang hebat sekali. Oke, jangan kemana-mana, hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Dan di sesi ini juga masih banyak hal yang perlu kita ulas tentang Mbak Ika Bojonegoro, dan banyak di antara kita yang pengen sesuatu hal yang luar biasa, termasuk mungkin Mbak Ika juga mempunyai impian terbesar saat ini. Kira-kira apa sih yang jadi harapan dan cita-cita Mbak Ika untuk ke depan? Ya pastinya ada sih Mas. Saya ikut Puslada kan juga tetap Ya. ada mimpinya Ada juga mimpinya. kan. Jadi ya berharapnya
bisa berhasil membawa nama harum daerah dan mungkin bisa ke level selanjutnya, mungkin diberi tanggung jawab untuk mengemban lagi untuk Indonesia pun saya juga sangat bangga sekali kalau semama memang itu masih rezeki saya gitu. Ya, jadi saya masih tetap ingin berprestasi semampu saya, sekuat tenaga saya dan seoptimal saya gitu sih. Kalau seumpama untuk saya pribadi seperti itu. Ya, amin. Amin. Semoga terwujud. Ya. Ya. Dan ternyata kalau seingat saya Mbak Ika saat ini usianya udah 31. Benar, 31. Jadi tahun ini 32. Tahun 32. Jadi sejak sejak usia 11 tahun ya. Berlatih, berarti sudah 20 tahun. Insya Allah. Luar biasa. 20 tahun. Dan begitu banyak prestasi tadi disampaikan ketika Mbak Ika juga mewakili dalam SEA Games, ada Asian Games, Olimpiade. Ini kan sudah semuanya, Mbak. Tapi tetap ya, tetap ingin hadir untuk mewakili Indonesia untuk lebih baik. Kalau seumpama saya masih berkesempatan untuk itu dan rezeki saya di situ ya, saya dengan mungkin dengan bangga hati ya kalau seumpama emang masih bisa. Gitu. Dan kalau senior sebelumnya, apakah saat ini ada batasan mereka maksimal usia untuk mewakili Indonesia? Kalau setahu saya sih kalau di panahan selama masih kuat untuk mengangkat busur itu tadi dan prestasinya masih bagus, skornya masih baik, attitude-nya masih baik juga. Jadi ada kok yang masuk platnas di usia 35 ke atas itu masih ada. Iya, masih ada, masih ikut SEA Games itu. Jadi kenapa tidak saya mengikuti jejak-jejak senior saya seperti itu. Jadi masih ada peluang, kita doakan saja. Karena ini salah satu sosok yang luar biasa dari Bojonegoro, bahkan dari kota kecil yang tidak begitu dikenal ya di Indonesia. Tapi alhamdulillah saat ini kita sudah SUA. Dan banyak di antara kita orang-orang yang di kampung mungkin bertanya-tanya, kalau mau latihan itu gimana sih caranya di Bojonegoro? Bisa kan sekarang udah ada namanya I Gusti Nyoman Budiana. Jadi emang dulu almarhum pelatih saya Pak Nyoman itu kan dengan ya susah payah tapi juga ada baiknya juga ya. Alhamdulillah udah ada gedungnya sendiri panahan di Desa Banjarsari itu ya? Iya, Banjarsari, Jalan Tugu. Iya, Jalan Tugu. Kalau seumpama ada yang tahu Tugu Kembar Banjarsari itu sebelah baratnya pas. Jadi sebelumnya itu ada jalan masuk gitu ya. Bisa ke situ. Ada tugu besar, tugu lama banget itu. Iya, memang itu tugu Belanda ya itu ya. Iya. Di situ fasilitas sudah lengkap. Insya Allah ada. Iya. Dan ada pelatih juga? Ada. Ada sarana prasarana? Iya, ada. Kalau sekarang kita latihannya lebih sore hari. Iya, setiap hari ada? Insya Allah setiap hari kecuali hari Senin. Karena kalau hari Senin kita memang dari dulu itu libur. Iya. Pamali mungkin? Oh, bukan ya? Enggak juga sih. Kalau sama mau ada lomba itu latihan juga nggak apa-apa gitu. Jadi yang lain Senin itu biar ada istirahatnya lah. Ternyata teman-teman panan malah libur. Jadi bukan karena sesuatu tahayul, bukan. Biasanya kan I hate Monday, nah ini I love Monday. Luar biasa. Iya. Mbak Ika dengan kecintaannya di dunia panahan sampai 20 tahun, apakah ini menular pada keluarga, adik-adik ataukah mungkin siapa? Ya, alhamdulillah sih saudara saya panahan semua, pemanah semua. Oh ya? Iya. Kalau ibu sih dulu emang atletik. Kan ibu asal Pamekasan Madura itu katanya dulu atletik. Kalau bapak memang basket, tapi anak-anaknya pemanah semua, insya Allah. Amin. Berarti ada adik lagi yang? Ada, ya. Kalau saya anak pertama, adik saya ada yang kedua itu cowok, yang ketiga itu cewek. 3 bersaudara kita. Masih sekolah juga? Kuliah kalau yang terakhir. Ya. Kalau seumpama yang ngalahin Mbak itu yang? Iya, cewek. Iya, yang cewek tadi kuliah di UNESA dia. Di UNESA? Iya. Luar biasa. Iya, dan Mbak Ika ini sudah berkeluarga. Kawan yang ada di rumah, putra, punya 1 ya? Iya, 1. Apakah akan dicetak juga?
Kalau Jadi dicetak sih mungkin enggak. lebih ke dia nanti gimananya ya, kan kita nggak bisa memaksakan, tapi kalau seumpama saya inginnya tuh membekali dia dengan skill panahan itu memang ada rencana gitu. Jadi biar dia ada skill lain kan selain mungkin kalau di sekolah akademik. Kalau seumpama saya pengennya saya kan soalnya taunya panahan ya, jadi yang ilmu saya kan panahan, pengen saya dia juga mempelajari juga gitu loh ya. Kan biasanya kita nggak tahu nih nanti dia kalau jadinya orang Jawa gimana. bilang kacang nggak ninggal orang Nah, jalannya. iya. Bisa jadi itu ya. Insya Allah pengennya tetap saya pengen itu meneruskan ilmu saya juga di panahan. Ya. Ya, terus kalau tadi Mbak Ika sudah sampaikan bagaimana harapannya ke depan masih tetap bergelut di dunia panahan, bahkan bisa terus konsisten. Ada nggak keinginan untuk menjadi pelatih atau apa mungkin menularkan lah? Insya Allah saya sendiri pun juga ingin gitu, jadi ingin ilmu saya itu berguna. Kalau sementara ini saya memang masih bisanya itu sharing aja kepada junior atau teman-teman gitu. Cuman kalau seumpama memang untuk melatih saya merasa belum mampu gitu, tapi kemudiannya itu juga saya ingin ya namanya juga ilmu itu kan bermanfaat kalau seumpama dibagikan gitu ya. Salah satunya jadi pelatih itu kan ya. Merupakan amalan tersendiri kan, apalagi kalau seumpama memang rezekinya di situ ya, saya akan upayakan gitu kan. Dan banyak juga Mbak, ketika kita sudah sampai di titik puncak, ada beberapa daerah lain yang mungkin menarik atau tertarik ya dengan kita untuk pindah gitu. Memungkinkan nggak itu? Ataukah memang harus saya di Bojonegoro saja karena memang keluarga di sini? Apakah pernah ada tawaran? Jangan-jangan sudah ditawari nih. Saya sih lebih ke apa namanya ya, jujur kalau seumpama kita saling bekerja sama dengan baik, insya Allah saya juga akan bekerja sama dengan baik gitu. Jadi lebih ke marilah kita jalin hubungan yang baik gitulah. Jadi kalau seumpama hubungan masih baik gitu kan ya, saya dengan senang hati gitu kan. Apa maksudnya terus berupaya membawa nama baik Bojonegoro gitu. Jadi tetap saya tetap bangga menjadi atlet Bojonegoro, itu jujur sangat bangga sekali gitu. Jadi ya insya Allah saya masih berkeinginan menjadi atlet Bojonegoro. Dan apalagi kalau seumpama kita ada dukungan, terus ada terjalin hubungan yang baik, terus seumpama kita prestasinya juga memang baik untuk bisa berkelanjutan ke level selanjutnya gitu kan, kita juga melihat ke depannya juga memungkinkan nggak untuk level up gitu. Karena semua orang ya pasti menginginkan progres, ya kan. Kalau seumpama itu bisa kita menjadikan peluang untuk lebih baik, kenapa tidak gitu ya. Ini menarik statement ini. Ketika seorang Ika Bojonegoro yang saya khawatir sebenarnya ketika banyak potensi di Bojonegoro, tapi malah nanti menjadi nilai bagi daerah lain. Tapi semoga saja ini ditangkap oleh orang-orang yang mempunyai kebijakan di sana dan ada kerjasama bahkan ke teman-teman atlet atau mungkin orang-orang yang memang peduli tentang panahan gitu ya, bisa mengangkat. Karena jujur kita pun berjuang, tapi kita juga butuh yang menaungi, butuh yang mengayomi, butuh yang mendukung. Kalau selama ini kan dari pihak pelatih, dari pihak keluarga gitu, sungguh sangat besar effortnya gitu. Jadi mohonlah kita support yang lebih kuat lagi gitu. Kayak dulu ada pengurus panahan Pak Huda almarhum itu juga, kalau seumpama satu batang lidi itu kan mudah sekali untuk dipatahkan, tapi coba kalau seumpama bersatu banyak lidi itu bisa bermanfaat, bisa untuk
ya kita tidak bisa bayangin apa saja, nggak bisa, bahkan lebih susah untuk dipatahkan gitu kan. Memang kita butuh sekali untuk dukungan seperti itu gitu. Siap Mbak Ika, semoga ini banyak ditonton oleh orang-orang yang memang berkeinginan Bojonegoro ini lebih baik. Amin. Ya. Dan kawan, saya kira banyak sekali yang disampaikan Mbak Ika, termasuk bagaimana pola belajar, ya, tentunya tidak butuh waktu, tidak cukup waktu hanya setahun 2 tahun, tapi butuh banyak hal, berpuluh-puluh tahun, bahkan konsistensi, disiplin, bahkan tadi juga disampaikan bagaimana konsumsi dari makanan dan lain sebagainya, butuh laporan-laporan yang detail, alat-alat juga harus support, selain itu juga butuh kerjasama antar semua pihak. Ya, kami dari nol memberikan sajian yang agak berbeda dan tentunya kami berharap juga bisa menginspirasi untuk kita semuanya untuk menjadi lebih baik. Kita boleh tinggal di kota kecil Bojonegoro, kota kecil yang saya kira masih banyak impian seperti impiannya Mbak Ika. Amin. Untuk ke depan menjadi tetap berprestasi bahkan mewakili untuk Indonesia. Amin. Terima kasih. Jangan geser kemana-mana dan terus ikuti Dari Nol Menjadi Lebih Baik agar Anda tidak ketinggalan apa yang kami bagikan. Kami tidak bilang subscribe, tapi Anda cukup klik. Ya, dan pantau terus apa yang kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dari Nol Menjadi Lebih Baik.